Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz sekalian, tentunya alhamdulillah kembali kita melaksanakan waktu hari ini di rangkaian kegiatan kita dalam rangka melakukan pelatihan terkait dengan pendekatan seperti kita sebagai guru. Baiklah, sebelumnya kita games dulu. Jadi atensinya para ustaz untuk ikuti games dulu supaya kita secara kognisi itu lebih tersiapkan untuk memahami pemaparan hari ini. Baiklah, jadi gamesnya bermain warnanya. Jadi dulunya fokus pada warna. Ya, jadi pandangan tetap di layar monitor. Ya, sebutkan warnanya ya, termasuk semua ya, semua ini. Ya. Merah, hijau, kuning, biru, hijau, merah, ungu, putih, ungu, merah, putih, merah, kuning, biru, hijau, kuning, merah, putih, merah. Oke, ya, terima kasih untuk konsentrasinya. Ya, baiklah para ustaz sekalian. Sini ada kipas. Itu dengan pembacaan terang. Ya, baiklah. Kita akan memahami dan mendalami bagaimana konteks pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yang perlu dulu kita samakan persepsi bahwa kurikulum saat ini itu secara konteks ya, tekstual itu tidak berubah, tetapi secara tekstual dengan Permendikbuddasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum dari tingkat TK sampai jenjang sekolah formal itu tidak lagi menemukan diksi kurikulum merdeka. Di kurikulum yang berlaku secara nasional tanpa punya nama. Jadi seluruh penamaan Merdeka Belajar, sekolah penggerak, guru penggerak itu dikembalikan nomenklaturnya kepada diksi awal, termasuk pada pembelajaran kokurikuler. Dari dulu P5 itu sekarang tidak lagi dikenal terminologi itu, namun hari ini sebagai pembelajaran kokurikuler, sebagai penyelarasan terhadap Permendikbudristek tahun sebelumnya nomor 12 tentang kurikulum. Ya. Tapi secara kontekstual penerapan itu masih mengadopsi sebagaimana relevan yang dijelaskan dengan kurikulum merdeka sebelumnya. Hanya saja secara penyebutan kita tidak lagi mendengar diksi kurikulum merdeka. Ya. Itu yang pertama. Kemudian pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan. Jadi dia adalah approach, pendekatan terhadap pembelajaran saat ini yang dianggap sebagai masih dangkal, ya, masih pembelajaran yang dangkal. Kita lihat, ya, agenda kita hari ini adalah bagaimana kerangka kerja pembelajaran mendalam. Bagaimana kemudian kita melakukan perencanaan pembelajaran dan asesmen, prinsip dan pelaksanaan asesmen, pengolahan dan pelaporan hasil belajar ini. Ini 4 yang kita akan coba lebih jauh lagi dalami, kemudian terapkan dan refleksikan dalam konteks kita sebagai seorang guru. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Pak Ustadz, gambar ini adalah gambar yang merupakan framework kerangka kerja dari deep learning, ya. Kemudian diadopsi di Indonesia seperti ini gambarnya, ya. Jadi ini adalah versi Permendikbudristek
Kalau ini versi aslinya dari Michael Fullan. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita akan coba melihat bagaimana sih implementasinya. Yang pertama, kita mau paham dulu apa sih itu pembelajaran mendalam. Karena dia adalah sebuah pendekatan. Pendekatannya itu kata kuncinya adalah memuliakan. Memuliakan. Pada Merdeka Belajar sebelumnya itu kata kuncinya adalah menghamba pada murid. Itu konteks ketika Ki Hajar Dewantara masih dalam masa ketika beliau sebagai Menteri Pendidikan di pertama di Indonesia. Sekarang dalam konteks kekinian, pendekatan itu adalah memuliakan, yang menekankan pada penciptaan ini. Penciptaan dua hal ini ya. Penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ya. Jadi ada dua dimuliakannya pada aspek ini. Suasana dan proses. Ya. Suasana itu kondisi secara psikologis, prosesnya itu merupakan langkah sistematis, ya. Gimana sih? Apa yang ingin dimuliakan? Bagaimana cara memuliakannya? Itu ada prinsipnya. Prinsip seperti fondasi ini: sadar, bermakna, dan menggembirakan. Inilah prinsip yang kemudian akan menarik suasana dan proses sehingga kata memuliakan itu menjadi patron, ya ini memuliakan. Nah, kalau referensinya namanya student center, ya, berpihak dan berpusat pada murid. Ya, sehingga kedepannya hal-hal yang sifatnya tidak berpihak dan berpusat pada murid, contoh guru yang talking teacher time, yang selalu berbicara di konsep ini kita coba bagaimana sih suasana dan proses itu bisa berkesadaran, bermakna dan menggerakkan melalui apa? Inilah yang disebut dengan olahan pembelajaran mendalam. Dia mengolah pikir, dia mengolah hati, mengolah pikir, kognitif, intelektualitas, mengolah hati, empati, simpati, yang mengolah ini hati, etikabilitas, mengolah rasa, emosionalitas, di sini emosi. Ya, emosi dasar itu ada 6. Kalau kita melihat emosi dasar itu ada 6. Ada yang kalau gambar emoji ada yang tak begini, ada yang tak begini, ada yang tak begini, itu namanya emosi. Di sini nanti bagaimana kita mampu meregulasi rasa sehingga kata-kata memuliakan, menyenangkan itu muncul dan terkait olahraga secara holistik dan terpadu, secara utuh dan menyeluruh. Ya. Jadi ini di mana mendalamnya apabila teman-teman guru di kelas mampu memadukan ini, olah pikir saja, mampu mengolah hati, olah rasa dan olahraga. Dan hampir semua sekolah guru yang mampu mengolah ini akan menjadi guru favorit. Siapa mereka? Terus membuktikan dia adalah guru PJOK. Ya. Dan biasanya guru yang dominan pada kognitif itu akan hanya olah pikir saja, yang logis matematis, seperti matematika itu akan menjadi momok pelajarannya. Ya. Jadi tantangan sekarang bagaimana kita di semua mapel mampu mengolah 4 olahan pikir, rasa, hati dan raga menjadi sebuah identitas dalam suasana belajar dan proses belajar. Karena mengapa ada proses memuliakan. Saya kira ini yang untuk PM ya. Jadi ingat PM, memuliakan, suasana, proses, kemudian prinsip 3, kemudian apa medianya, apa istilahnya mediumnya adalah ini. Olah pikir, olah rasa, olah hati dan olah raga. Ya. Jadi ini ya kita next sampai di sini boleh ditanyakan kalau nggak ada yang tidak dipahami ya. Kita lanjut. Inilah kerangkanya. Ini diadaptasi dari Default Elements of Learning Design yang dirancang oleh New Pedagogies for Deep Learning. Ini bisa diakses sini. Ya, karena kita orang Indonesia suka mengadopsi, ini diadopsi. Jadi kita ini. Sekarang ini contohnya. Inilah yang disebut dengan kerangka PM atau framework, kerangka kerja. Ini kalau kita lihat, ini seperti cangkang telur.
Ya, ini telur ya. Yang paling luar itu cangkang, ini kuning apa namanya, intinya ini embrio. Embrionya ini embrio ya. Embrio ini setelahnya kita. Ini yang akan ditumbuh. Ini calon embrionya ini. Nah, ini yang di luar ini. Kemudian kuningnya, kulitnya, cangkangnya. Kita ke dimensi. Jadi peserta didik kita, apa yang kita ingin lahirkan namanya profil lulusan. Dulu waktu sebelumnya disebut dengan 6 profil pelajar Pancasila, sekarang profil lulusan. Apa yang membedakan cuma 2, dari 6 ditambah 2. Apa itu? Kesehatan dan komunikasi. Hanya itu. Selebihnya sama ya. Hanya saja dikasih kayak kreativitas. Dulu kan ini namanya kebenaran kritis, sekarang kebenaran kritis, seperti itu ya. Dulu keluarga, dulu namanya pendidikan global ya. Saya kira ini jadi untuk dimensi ini, inilah yang diharapkan menjadi embrio yang nanti lahir sebagai generasi emas 2045, generasi kita hari ini. Insya Allah saya di sini sudah pensiun, mudah-mudahan ya, teman-teman ya. Semoga panjang kita ke sana ya. Jadi hari ini anak-anak kita hari ini itu 2045 menjadi profil lulusan ya. Kemudian prinsip ya, prinsip ini ya, ini dijaga, ini prinsipnya ini. Dijaga betul gini, tidak boleh lepas dari ini. Gimana menjaganya? Ini sadar, bermakna, menggembirakan. Jadi kalau prinsip itu landasan yang memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif. Ya, ini. Kemudian pengalaman inilah yang disebut tadi dengan proses pembelajaran. Ini nanti pengalaman Bapak Ibu, ini ada di kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup yang terintegrasi pengalaman dan prinsip. Ya, ini memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Inilah 3 pengalaman yang kita akan sentuh ke anak melalui proses pembelajaran tadi. Suasananya yang ini. Dan tadi waktu PM kan suasana dan proses pembelajaran. Suasananya menggembirakan, sadar bermakna, prosesnya ini 3. Ya, ini memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau memahami dia konten pada kognitif, kalau mengaplikasi pada penerapan efektif dan merefleksi kemampuan secara psikomotorik untuk mampu menangkap, ya, merefleksi kembali apa yang dia telah pelajari. Dan terakhir, inilah yang paling supporting system paling luas. Cangkangnya dulu itu adalah praktek ya, kerangka kerja ini. Praktek pedagogis terkait dengan strategi kita, metode kita, mencapai tujuan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pelibatan orang tua, pemangku kepentingan dan kebijakan, lingkungan belajar, termasuk di sini penggunaan physical space dan virtual space, ditambah dengan budaya belajar. Ya, learning budaya belajar ini ya, learning culture. Jadi budaya belajar ini yang penting untuk mampu mengkombinasi antara physical space dan virtual space pembelajaran kita. Apakah secara digital ataukah secara manual, inilah penting. Bagaimana lingkungannya ini tergantung pada bagaimana pemanfaatan yang keempat digital sebagai budaya. Jadi sekarang pemanfaatan digital itu menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari dalam kondisi saat ini. Ya, konsep elektronik, ya, digital itu menyerempet hampir semua sektor, termasuk pendidikan, rapor, learning, semua begitu. Ya, kita bisa. Sekarang kita pindah ya. Jadi ini 4 kerangka yang membackup pembelajaran mendalam sehingga nantinya siswa kita bisa tampil sebagai generasi yang holistik ya, utuh menyeluruh. Ini contoh pengalaman pembelajaran di PM ya. Kalau PM sekarang itu yang ini Bapak Ibu, kalau Ustaz ya. Pengembangan PM ini yang sekarang diharapkan mampu teman-teman guru karena kalau ini kan taksonomi Bloom itu digunakan di Indonesia.
Kalau referensi aslinya pembelajaran mendalam itu menggunakan taksonomi Solo. Solo itu structure, observer, observe, learning outcome. Struktur belajar, hasil belajar dan diamati ini. Ya. Kalau ini kan taksonomi Bloom ya, kita sudah ya. Ini yang sampai di sini disebut lots. Ini yang sampai di sini disebut odds. Ya. C4 sampai C6, C1 sampai C3. Remember, mengingat, understand, memahami, applying, menerapkan, analisa, kemudian evaluasi dan mencipta atau mengkreasi. Ini taksonomi Bloom. Ya. Bagaimana kita bisa menerapkan tergantung bagaimana yang tadi saya namakan KKO, kata kerja operasional. Seperti apa? Ini mendefinisikan, mengidentifikasi, melis, nama, label ini. Nanti kita buat bagaimana sih cara membuat tujuan pembelajaran dengan mengoperasionalkan kata kerja operasional. Ini ya. Sekarang kita fokus dulu di sini. Karena ini yang belum familiar IPN. Bagaimana taksonomi Solo? Solo ini singkatannya bukan dari Solo ya, bukan dari mantan presiden ya. Dari Solo taksonomi ya. Yang pertama namanya adalah prastruktur. Jadi harus dulu ini prastruktur ya. Ada prastruktur ini. Ya, kemudian unistruktur, satu unit, multi, dua, relational. Apa bedanya? Contoh kalau saya PKN tentang norma. Ya, siswa belum mampu menyebutkan norma yang terkait dengan penerapan Pancasila. Berarti dia disebut pra. Belum biar anak tahu. Ya. Kalau uni itu mampu menyebutkan satu. Siswa mampu menyebutkan satu nilai toleransi sebagai pengamalan Pancasila. Berarti dia toleransi satu, gotong royong. Ini yang multi. Siswa mampu menyebutkan dua nilai, gotong royong dan tenggang rasa. Ini, tapi belum mampu dikaitkan, belum mampu di connect. Selain kalau pakai Helmiah ya, connect bedo. Menggunakan titik-titik, ya. Jadi dia tunggal, sama dengan kita mampu menyebutkan tapi nggak bisa menyandingkan, ya. Kalau mampu menyandingkan itu namanya relational, mampu menjelaskan, menganalisa, mengaitkan. Ada keterkaitan antara gotong royong dan tingkat rasa dalam mewujudkan nilai Pancasila, terutama norma kesopanan, contoh itu, ya. Ini kalau kita sudah mampu menyandingkan, maka dia akan mampu membuat generalisasi, teori, hipotesis, refleks. Itu namanya abstrak extended atau abstraksi yang lebih. Itu namanya mendalam. Jadi apa bedanya? Kalau taksonomi Bloom itu kan level kognitif ke atas, tak? Kalau Solo dia level bawah, mendalam. Ya, ini level kognitif, ini lebih ke kedalaman terhadap konsep dalam penerapan. Ini yang diharapkan supaya pemahaman kita nggak dangkal, tapi nggak bisa juga meninggalkan pembelajaran yang sifatnya dangkal. Contoh, guru matematika tidak bisa langsung menerapkan trigonometri kalau anak-anak kita belum menguasai kemampuan dasar yang dianggap dangkal, apa itu operasi hitung. Ya, jadi sama dengan penjelasan. Kita nggak bisa menyelam lebih dalam ke lautan kalau nggak menguasai berenang di permukaan air. Ya, apalagi bahasa Indonesia, nggak bisa dulu langsung membuat karangan antologi yang panjang, kalau nggak bisa dulu membaca. Jadi pembelajaran kita dikontekskan pada kebutuhan siswa. Ya, arahnya nanti ke mendalam, tapi nggak bisa juga ditinggalkan pembelajaran yang sifatnya masih C1, C2, C3 atau dangkal. Ya, akhirnya kemudian kita lanjut ini. Jadi profil lulusan, kemudian prinsip dan kerangka jelas ya. Jadi kalau profil ini kompetensi lulusan kita, ya. Prinsip, kemudian sadar dalam menggunakan kerangka.
Jadi kalau dia berkesadaran, kata kuncinya adalah murid mampu meregulasi sendiri cara belajarnya. Ya, bukan karena intervensi kita. Tapi ketika siswa mampu secara sadar meregulasi diri cara belajarnya, itu namanya berkesadaran. Tapi kalau masih ada intervensi dari guru berupa pendekatan tertentu dalam tanda kutip dipaksa, berarti anak belum sadar. Ya, tidak refleksi. Inilah tugas kita, bagaimana agar kesadaran ini muncul dari perilaku anak belajar. Nah, ini tantangannya. Ya. Kemudian karena dia mampu meregulasi diri, maka dia akan mengkontekskan dengan kehidupan. Konten dan konteks itu sama. Ini namanya bermakna. Kalau tidak bermakna begini, hulu ke hilir beda, ya, hilirisasi kalau ini. Ya. Jadi ini bermakna apabila konten yang dia pelajari relevan dengan kehidupan nyata. Itu. Ini tantangannya. Bagaimana teks pelajaran kita mampu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau di pelajaran namanya persepsi. Ya, awal itu ada persepsi, apa sih pelajaran kita akan kita pelajari, yang kita kontekskan, kemampuan mengaitkan. Itulah jembatan kebermaknaan. Bermakna, ya. Ini tantangan sebetulnya. Ya. Dan terakhir adalah menggembirakan. Apa itu menggembirakan? Bukan berarti guru harus cosplay sebagai komika atau sebagai badut, ya, atau sebagai di depan yang tempat ketawa sedikit. Tetapi bagaimana kata kuncinya adalah ada memotivasi, menantang anak untuk menciptakan budaya positif dalam bentuk semangat belajar. Kalau anak sudah bersemangat belajar, berarti level menggembirakan itu muncul. Kemarin saya sebut namanya momen aha moment. Aha moment, momen kegembiraan belajar. Ya. Gembira belajar. Gimana kegembiraannya? Ya, wajah Bapak Ibu itu jauh lebih menarik daripada jam dinding. Tapi kalau sebaliknya, selalu melihat jam dinding dari wajah kita, arti anak-anak merasa tidak nyaman belajar, lebih menarik jam dinding. Bertanya, ada pertanyaan saya Pak, jawabannya apa? Yang berapa bulan? Yang berapa Pak? Bukan konten pelajaran. Jadi ini refleksi kita, ya. Jadi inilah pembelajaran mendalam, ini tantangan. Ini terdengar manis, tetapi butuh keseriusan dalam implementasi agar berjalan dengan mulus. Ya, next. Ini pemahaman. Kita ke kata kuncinya dulu, ya, supaya ini. Jadi kalau pemahaman itu mengkonstruksi sumber pengetahuan, ini namanya pemahaman, ya. Apakah kognitif, afektif, psikomotorik, extended knowledge, ya. Kalau dulu ada dimensi kognitif itu kan ada 4, ya. Ada prosedural, metakognisi, kognitif, ada 4 dimensi kognitif, ya. Ini pemahaman. Kita nanti bagaimana di pembelajaran kita. Kemudian mengaplikasi, menerapkan apa yang ia pahami dalam kehidupan nyata. Tujuannya apa? Solusi dan pemecahan masalah ini juga. Sebagai 4C4, ya. 4C apa siapa? 4C abad 21. Ya, critical thinking dan problem solving. Ya, ini. Orang bisa menuju solusi kalau mampu berpikir kritis. Ya. Orang ketika berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, itu namanya inovasi. Jadi dua hal ini tantangan terberat bagi kita, bagaimana mendrive anak-anak kita untuk mampu critical thinking, ya. Bukan critical thinking, ya, critical thinking dan problem solver. Ya. Terakhir, ini yang paling adalah merefleksi, mengevaluasi dan memaknai proses belajar yang ia telah lalui. Nah, ini penting. Kita juga budaya refleksi adalah budaya growth mindset.
Orang yang tidak bisa berefleksi, maka tidak akan pernah bertumbuh berkembang terhadap apa yang ia kuasai. Ya ini. Jadi ini perbaikan berkelanjutan. Ya, dari selain meregulasi diri, mampu kemudian metakognisi, ada kontemplatif, memikirkan. Oh ini perbaikan berkelanjutan. Saya kira ini tentang pengalaman dan proses belajar dengan prinsip dan pengalaman yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketiga pengalaman ini harus muncul dalam satu pertemuan? Jawabannya tidak. Ya, jadi dia istilahnya reversible, bolak-balik. Contoh pelajaran PJOK, tidak mesti kita katakan anak-anak cara berenang adalah berdiri tegak, tinggikan tangan, posisi agak condong, langsung lompat. Tidak. Langsung saja dulu suruh berenang, langsung turun ke air. Berarti dia langsung mengaplikasi, dosa pahami. Nanti di dalam air, coba ketika di dalam air apa yang kalian pahami? Oh ternyata air itu dingin, ternyata ini itu dia membangun pemahaman. Sini, jadi tidak mesti dulu berurut, ya, tidak mesti dari memahami dulu. Ya, sama juga sholat. Tidak mesti kita anak-anak tulis 12 rukun sholat. Ya, tapi kalau kita langsung sholat, anak-anak tadi gerakan sholat itu disebut rukun. Mulai dari apa mana? Oh tak berpihak. Maka dia akan memahami dari apa yang dia alami. Ya ini contoh ya. Jadi nggak apa-apa di kelas dulu nggak langsung teori, langsung praktek. Nanti anak-anak coba kirim apa yang kalian pahami tadi. Namanya juga konstruksi. Kita nanti adalah merefleksi dengan memvalidasi apa yang telah dilakukan. Kita next ya. Ini. Sekarang kita masuk ya. Selama ini. Ya, inilah alur perencanaan pembelajaran PM. Ya, pertama tugas kita adalah analisis CP. CP ini kalau dulu itu namanya kompetensi inti, ya. Sekarang CP. Ini CP ada Beskap nomor 46 dari Badan Standar Asesmen Pembelajaran, ya. Ini bisa diunduh. Ini nggak bisa diubah. Ini given, ya, dari pemerintah. Punya paten nih, nanti kita buka. Ada di situ saya punya. Kemudian dari CP itu kita susun TP. Ya, TP ini tujuan pembelajaran. Sekarang cara menyusun TP ada 3. Dari kalimat CP kita turunkan. Satu. Yang kedua, kita menyusun TP dari elemen, ya, elemen CP. 2. Analisis konten dan kompetensi. Ya, kalau masih bingung-bingung tanya ya. Ya, pertama yang PN tegas mendengar itu. Kemudian cara yang ketiga adalah menganalisis lintas elemen CP. Jadi kalau CP itu kan ada mapper. Setiap mapper itu punya elemen. Ya kayak bahasa Indonesia dulu elemen 5, mendengar, ya gitu ya. Kalau PKN, 4, Pancasila namanya elemen. Ya, ini. Jadi ini cara nyusun TP. Sekarang bagaimana cara nyusun TP? Kita bisa nyusun TP dibantu AI. Tapi kalau kita paham sendiri, boleh kita nyusun TP. Ada cara nyusun TP. Pakai pendekatan A, B, C, D. A-nya audience, B-nya behavior, C-nya kondisi, D degree. Siapa sasarannya? Oh, siswa. Apa behavior? Bagaimana caranya? Bagaimana kebiasaannya yang ingin dibentuk? Siswa mampu menjelaskan, itu contoh. Bagaimana kondisinya? Oh dengan benar, ini contoh. Bagaimana degreenya, tingkatnya? 3 jenis kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, itu contoh. Jadi caranya sudah begitu. Tapi kalau nggak mau repot, CP-nya kita unduh di game ini. Buatkan saya 5 TP berdasarkan CP di atas. Tapi kalau kamu manual, ini caranya.
Di sini siswa mampu menjelaskan dengan benar 3 jenis kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Begini ya. Ini contoh. Ya, sekarang tugas kita sebetulnya dari TP itu kita urutkan. Apakah dari yang paling mudah ke paling sulit atau yang sebaliknya induktif ke deduktif, yang umum ke khusus, itulah disebut dengan ATP. Lalu tujuan pembelajaran atau lebih tepatnya silabus. Ya, ini kalau tidak mau repot, TP kita sudah kita susun seperti ini ada materi ada 20 siswa mampu menjelaskan dengan kasih masuk nih. Buatkan saya urutan ATP dari yang paling sulit, paling mudah ke yang sulit. Buatkan saya ATP berdasarkan TP di atas. Terus jadi ada nih. Ya, ini contoh supaya mengajar itu juga pertemuan pertama mudah dulu, pertemuan kedua middle, pertemuan ketiga baru yang agak tinggi untuk anak-anak kelas kita. Jangan langsung masuk pertama langsung tinggi. Ya akhirnya apa? Anak menjadi lelah. Ya akhirnya menyerangi. Nah, ini. Jadi tantangan kita sekarang buat ATP. Jadi masuk kelas berkaya senjata kita dengan berkaya banyak TP. Ya nggak apa-apa dulu di kertas. Hari ini anak kita akan belajar 5 TP. Ya, itu didapatkan. Ya. Kemudian diurut nih. Karena yang paling mudah dulu namanya TP. Terakhir ini kita tuangkan dalam modul ajar dan rencana asesmen. Ya. Banyak diksi di panduan. Apakah menggunakan modul ajar, apakah menggunakan RPP, apakah menggunakan istilah terbaru perencanaan pembelajaran dalam RPPM. Ya. Ketiga ini itu diakomodir di panduan asesmen. Jadi nggak ada yang diubah, nggak ada yang diganti. Terserah kita mau mudahnya ngikut apa. Karena ada kalau lagi data, ya saya di modul aja RPPM, ya. Apa bedanya? Kalau RPP itu 3 komponen minimum dia muat. Apa itu? Tujuan, kemudian kegiatan dan asesmen. Tujuan pembelajaran, kegiatan atau langkah-langkah sintaknya dan asesmen atau penilaian. Ini kalau ada yang 3 itu bisa disebut sebagai RPP. Kalau modul ajar yang 3 ini tambah 1 tambah media pembelajaran, itu namanya modul ajar, ada medianya. Kalau yang ini ada 4 sesuai dengan panduan. Kita nanti lihat ada 4 ya. Kemarin kita praktekkan buat RPP. Saya kasih formnya itu nih susunan RPP khasnya PM yang 4 aspek: identifikasi, desain, pengalaman, dan asesmen. Nanti kalau mau didampingi buat RPP nggak apa-apa, nanti kita buat ya supaya lebih berlatih. Ya ini tadi saya jelaskan ya. Jadi TP itu mencakup kompetensi dan mencakup lingkup materi. Ya, jadi kalau kompetensi lingkup materi itu pemahaman, kompetensi ini namanya penerapan, ya penerapan dan pemahaman. Jadi TP ya ada kompetensinya, ada materinya, konten dan kompetensi. Saya kira waktu di sekolah penggerak istilahnya kita jelas ya konten dan kompetensi. Kemudian ini prinsipnya. Tadi saya bilang ya ada yang konkret ke abstrak, ada yang mudah ke sulit, ada yang hierarkis berjenjang, ada yang prosedural, ada yang scaffolding berjenjang. Scaffolding kan berjenjang itu sampai terkonstruksi. Saya kira untuk ATP ini tugas kita itu perbanyak saja dulu buat TP. Satu materi, kemarin kan satu materi buatkan saya 10 TP. Dibolak-balik. Kemudian setelah itu urutkan dari yang mudah yang ke sulit, itu namanya ATP. Ya. Kita lagi Bapak Ibu. Ya ini perancangan pembuatan rencana pembelajaran dan asesmen. Kita menggunakan pendekatan backward design. Ya, plan, do, check, act.
sudah laksanakan sebetulnya, tapi kalau ditanya apa itu pendekatannya ini. PDCA, plan, rencana, tujuannya, lakukan, itu pelaksanaannya, sifatnya ini, cek, periksa itu asesmennya, dan ACT itu tingkat action, ya, itu tindak lanjutnya, visi memperkuat kembali bekerja. Ini pola penyusunan RPP kita, ya, sistem ini. Iya. Sekarang kita masuk di asesmen, ya. Jadi kalau yang tadi RPP jelasnya, susunannya gimana, ya. Mau dilihat susunan RPP. Baik, lihat dulu. Ini materinya gitu, ya. Ya, ini contoh penyusunan RPP. Ya, ini yang tadi, yang kemarin kita sudah praktekkan dalam hitungan 1, 2, 3 sudah jadi dengan begitu kompleks. Ini, ya ini contohnya. Ini kalau kita mau menggunakan perencanaan pembelajaran mendalam, ya. Ini. Contoh pertama, ada contoh kedua. Ya, ini contoh kedua ini. Ya, dia tidak mensegmentasi pakai A, tapi dia pakai nomor, ya. Komponennya ada berapa? Ada 12. Ya. Ini 12. Kalau di segmentasi tadi ada 4. Ini ada 12. Saya kirim di grup, ya. Ya. Tapi kalau yang kemarin itu yang saya kasih prom itu sudah canggih itu, ya, ada lagi rubriknya. Ini contoh promnya seperti ini. Ya, kita kembali ke pelajaran kita, ya. Jadi ini, taruhlah ini di sini, ya, analisis CP-nya. Ini ada apa CP lagi, ya? Ya, nanti lihat sendiri kalau ada sesuatu boleh dijawab, ya. Ini panduan mapel. Bagaimana kita coba kita klik. Ini panduan mapel nih para Ustaz sekalian. Kita lihat ke mana ke sini. Bukan dia pas, ya. Pas ini kita lihat. Dulu, ya. Dulu. Coba kita lihat. Kita lihat ini. Ini panduan kita per fase ini. Per fase. Pertanyaan, boleh masuk sini. Siapa yang pernah masuk sini? Ya. Ini di sini buat CV. Ini yang terbaru teman-teman yang pernah dikirim, ya. Jangan saya kirim, ya. Kita sendiri akses ini. Kemudian ini CV yang sudah speed, ya, karena kan dia fase ribuan itu lembarnya. Ini bisa CP kita bisa lihat, ya, kalau agama. Ini, ya, ini kita speed. Jadi di CP kan ada rasional, kemudian karakteristik, ada lagi ini elemen. Ini elemennya ini, ya, elemennya ini. Sub elemen apa namanya CP. Ya, jadi sebetulnya tugas pertama gitu kita punya CP di setiap mapel. Jadi mengajar itu bukan dari buku, salah. Mengajar dari CP. Kalau kita ngajar dari buku, kita hanya berpaku pada satu buku.
Ya, tapi kalau kita mengajar dari banyak buku, maka bisa banyak referensi yang kita kombinasi materinya karena berbasis CP. Jadi nggak apa-apa lah. Sekolah juga tahu tidak banyak buku cetakan saat ini lagi. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak buku. Ya, saya kira ini ya harapannya teman-teman ya perkaya materinya. Kemudian kita kembali ke asesmen ya. Kita kembali ke asesmen dulu. Ya, prinsip asesmen. Asesmen itu kan penilaian ya. Dulu ada prinsip asesmen, pendekatannya namanya APIK. Ya, APIK. Asli, artinya nilainya adalah nilai asli, ya. Tidak ada doksrakan, ya. Kemudian P perlu dinilai untuk perkembangannya. Kemudian I ilmiah itu enggak datang dari langit, ya. Sama ini banjir itu enggak datang dari langit, itu eskavator menggundul hutan, itu ilmiah, ada intervensi tangan, ya. Kemudian K konsisten, inilah prinsip penilaian, ya. Jadi jangan nilai namanya DDK. Ini kurang tuh. Oh ini, apalagi nak kasih hadiah. Ini masa saya kasih tahu kemarin itu banyak kasih ke harga 300. Ya, tambah lagi 90 ya. Ini namanya integritas ya. Saya pernah ngajar itu di SMP waktu UKL ya. Di SMP Makassar itu. Karena setelah saya ternyata cucunya Pak Nurdin Ali, saya harus membaca saja, ya. Ini sekarang prinsip asesmen di PM ada 3. Pertama, berkeadilan. Adil itu tidak bias. Memang betul adil. Untuk bisa adil, teman-teman harus punya rubrik. Ya, jangan nilai kalau nggak ada rubriknya. Ya, supaya ini tidak bias. Ya, dulu kita kalau ulangan itu namanya digunting ya biasa ya, namanya digunting. Terus jadi ketika pemeriksaan ulangan itu, saya masih ingat waktu masih awal-awal di guru sering dikirim untuk memeriksa soal, itu nama sekolah namanya digunting. Jadi nggak ada yang tahu dari sekolah mana. Kita banyak memeriksa dari sekolah-sekolah lain. Memeriksa ulangan itu sama diperiksa. Jadi kita jangan sekolah mana ini. Ini supaya ini tidak bias dengan identitas. Ya, objektif, ada rubriknya. Yang kedua objektif. Nah, ada informasi, ada pengukur, ya, ada validasi, ya. Dan terakhir adalah edukatif. Inilah yang penting ini sekarang, edukatif. Di PM asesmen edukatif untuk apa? Kita sebagai guru memberi nilai bukan untuk melabel, bukan untuk menghakimi, tapi mengedukasi. Ya, jangan dikasih nilai mati. Ya, ini bukan edukasi. Karena kita inginkan itu memotivasi murid dan memperbaiki proses belajarnya. Kalau dikasih nilai mati, edukatif tidak. Nah, ini malah bisa bunuh diri. Ya, banyak proses pembelajaran itu assessment for learning, ya, assessment for learning. Jadi ya, ini tantangan kita hari ini, bagaimana sih teman-teman guru dalam menilai itu edukatif nilainya. Ya, ini tantangan. Teknisnya di mana? Di pendekatan. Kita di pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan ini jenis. Ya. Jadi kalau mau tadi yang objektif, kemudian adil dan edukatif, pendekatan kita dalam format assessment ini ada 2. Ada teman-teman guru itu selalu sumatif, mendidik dan mendadak, ya, ulangannya mendadak.
Maksudnya kan mendidik itu tidak mendadak, dan sesuatu yang mendadak tidak mendidik. Ada guru tiba-tiba masuk, anak hari ini kita ulangan. Pak, belum belajar. Pokoknya hari ini ulangan. Ini contoh, ya. Jadi setiap hari ulangan tiba-tiba. Ya, ini contoh asesmen yang tadi itu tidak edukatif. Mengapa? Karena tidak mempersiapkan mental anak untuk ulangan. Yang diharapkan sekarang adalah bagaimana di pembelajaran mendalam yang diperbanyak teman-teman guru adalah asesmen formatif yang dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran. Kalau asesmen formatif, dia memperbaiki pembelajaran. Kalau sumatif, dia menilai hasil belajar. Mau pilih mana? Hari-hari ulangan tapi dapat 5, atau satu kali ulangan tapi dapat 10 nih. Ya, yang terakhir kan, gimana caranya? Persiapkan anak sampai dia siap ulangan. Jadi dia personal. Taruhlah saya tanya, ya, Ananda Astri, kapan siap ulangan? Ya, nanti saya ulangan tanggal ini Pak, supaya saya siap betul. Itu jangan ulangannya kolektif. Ya, ini yang penting. Bagaimana sekarang asesmen awal atau asesmen formatif di awal dan setelah proses pembelajaran, dia akan as learning dan for learning. Kalau ini of learning, ya, dia final, nggak bisa lagi di yang bulan. Jadi tugas kita mempersiapkan anak siap ujian dengan pilihan ada pada anak itu sendiri. Ya, karena kita tujuannya, kalau tujuannya ini umpan baliknya perbaikan, ini tujuannya mencapai hasil belajar. Ya. Kalau ini menentukan ketidaklurusan, kalau ini menentukan kelulusan. Ya, berbagai pendekatan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan aspek kenaikan kelulusan asesmen sumatif sebagai kunci penyelesaian studi, menghapus UN, kemudian ada reaktif, datang lagi TKA yang setengah hati. Jadi guru kita juga sekarang dulu ini tidak ada TKA. Guru dianggap manipulatif nilai, tinggi nilainya anak. Ada TKA, nilainya anjlok, dianggap guru tidak becus, anaknya tidak pintar. Lagi bilang menteri, ya, anak yang anjlok nilainya bukan salah anak, salah siapa dong? Ya. Jadi begini ya, itu sekarang ini. Jadi dihapus IAIN, ada TKA. Ya, ini nanti kita TKA bulan 3 ya. Siswa kita 2 April literasi, numerasi, matematika dan bahasa Indonesia. Dan langsung ke komputer itu nilai. Ya. Itu tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan kelanjutan sekolah. Itu bahasanya ya. Jadi ya ambiguity yang buka, ya. Tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan kelanjutan di tingkat selanjutnya. Sama di perguruan tinggi, ya. Jadi kita guru ya, harus betul-betul ini tahan mental. Ya, yang penting naik gaji ya, itu kuncinya ya. Ini misalnya ini teman-teman yang sertifikasi kan dari 2 juta naik lagi. Ya, jadi bersemangat. Lupa kami beban kerja putri tinggi gaji ya. Ya, ini. Jadi tantangannya saudara, teman-teman, jangan terlalu banyak ulangan harian. Itu nanti kalau ada yang siap ulangan dan lulus, kasih langsung bebas final. Itu bahagianya itu. Umumkan di Mani bebas final. Ya, itu teringat. Siapa yang pernah bebas final waktu SMA itu masih ingat toh? Masih ingat. Karena itu aha moment menggembirakan. Ya. Selanjutnya, ini contoh rapornya. Ya. Jadi rapornya K13 itu apa nilai? 4 kompetensi kali 4, kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Kali 1 spiritual, sosial, pengetahuan, jadi dulu itu kita 4 nilainya. Kalau sebelumnya lagi ada nilai banyak. 1 mapel saya pernah ngajar itu 1 mapel 4 nilai apa yang ditanya. Kalau Indonesia nilai banyak, menyebabnya apa itu.
Jadi sekarang ini dirampingkan, ya ada gabungan nilai. Jadi pertama Pak Ibu, nilai kita itu gabungan nilai, gabungan ini, ya gabungan nilai ya. Ini sematiknya tidak mesti dalam bentuk tertulis. Ini yang dipahami, tidak mesti dalam bentuk tertulis. Kemudian deskripsi rapor, jadi ya. Ini KKTP ini. Jadi ini KKTP, dulu kan istilahnya KKM, ini saya KKTP, deskripsi, rubrik, interval nilai, persentase. Bentuk laporannya bisa lapor, portofolio, diskusi ini, kontrak karya. Jadi nggak lagi monoton. Kita coba bisa ini Ustaz, diklik itu model lapor. Ini. Kontrol. Pencet kontrol dulu. Ya. Ini rapor kita. Nanti karena ada kemarin ke rapor ya, di buku ya, nanti diambil lagi. Kasih ke batu atau Ustaz ya. Tapi ini mah. Ya. Ini tadi kan gabungan nilai. Ya. Jadi seperti ini gambarannya, langsung ada deskripsinya. Ini yang ke bawah. Jadi nilai kita itu ada nilai kopur, ada nilai intra, ada nilai kopur. Ini nanti kopur tak. Ya ini. Coba ke bawah lagi. Ini nilai untuk gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Sebagai kita kan, alhamdulillah kita di sini rutin karena duha, jadi kalau sudah berjamaah kita bisa beribadah. Ya ini. Sudah begini. Ya. Ke bawah lagi. Ya, begini nih laporannya nanti semester baru. Ya simpan. Ya. Ya kayak dulu lagi. Jadi begini ya, jadi tetap apa namanya? Simpan. Jadi sekarang nilai gabungan masing-masing untuk materi. Ya. Jadi harapannya gabungannya itu adalah kompetensi. Kalau berbicara kompetensi berarti berbicara mengenai 3 aspek: kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi nilai misalnya nilai Ustaz ya, nilai lagi di halaman 1. Ya, kita kasih kata kunci dulu. Jadi nilai ini bukan semata-mata kognitif. Ya, ada juga nilai sikap, nilai kehadiran, ya, digabung. Ya, gitu. Jadi harapannya begitu, ya. Kita lihat lagi. Ya, kita ke ini. Ini yang paling hangat dibicarakan di setiap sekolah ini, ya. Bapak Ibu lulus konsepsi di beberapa sekolah, kenaikan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Jadi di kurikulum sebelumnya, artinya di pendekatan sebelumnya yang mereka belajar itu tidak mengenal tingkat kelas. Mengapa? Karena dia hanya tinggal fase, namanya fase, ya. Nah, sekarang di panduan terbaru opsi tinggal kelas itu bisa dijadikan pilihan oleh satuan pendidikan, ya. Jadi dia opsi terakhir utamakan pendampingan intervensi khusus. Tetapi tingkat kelas itu tidak menjamin seseorang anak mau kembali belajar. Ya, karena sekarang kita di pendidikan itu banyak pemangku kepentingan dalam aspek pendidikan. Ada namanya indeks IPM, indeks pengembangan manusia. Nilai IPM kita pada itu agak rendah karena banyak angka putus sekolah, APS. Jadi harapannya sekolah bukan lagi sumber APS yang membuat siswa putus sekolah dengan meninggalkan kelaskan. Ya, teman-teman operator ya mencari siswa yang putus sekolah untuk disekolahkan kembali. Supaya apa? Gerakan kembali sekolah, gerakan pemerintah daerah di setiap wilayah.
Jadi sekarang apa yang menjadi pertimbangan ya? Taruhlah. Jadi anak-anak bisa terima kasih nih laporan kemajuan belajar dan kehadiran. Dua aspek. Kemajuan belajar dan kehadiran. Ya. Yang penting kita kan kemarin di orang tua di forum kita sepakati bahwa kehadiran itu menjadi atribusi terbesar dalam penilaian kita. Ya. Nanti ditambah-tambah dengan kemajuan belajar. Karena kalau kita mau tegas dengan aturan, anak 3 kelas, di sisi lain aturan juga membuat harapan sekolah itu berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah, ya, anak ATS dan APS. Jadi seperti itulah ya. Nah sekarang harapannya teman-teman wali kelas mendeteksi masalah sedini mungkin. Ya, di beberapa sekolah negeri kami lihat itu setiap sekolah itu punya kartu ketuntasan. Jadi dia bisa ikut ulangan semester kalau kartu ketuntasan belajar itu dicetak. Ya, semua itu sebagai tiket untuk ikut ulangan semester. Kita kan tiketnya bebas SPP. Ya, nanti tambah lagi tuh supaya di setiap guru tanda tangan kelayakan. Oh ini belum bisa layan, ada tugas tertinggal. Ya, jadi ada kartu nanti. Ya, kartu kemajuan jadi kartu tiket. Saya lihat seperti itu di setiap. Jadi banyak, ada juga keuntungan yang saya keliling-keliling sekolah-sekolah pacar ya, dari Gunung Bangke, ya hampir seluruh ya, Marbok, Kalisel. Ternyata luar biasa kemajuan mereka. Ya. Di SMP 30 itu ujiannya Bapak Ibu itu tidak pakai kertas, dia mobile. Jadi anak-anak itu dikirim masuk, dia pindah-pindah kursi. Iya. Jadi dia masuk bawa kertas di setiap kursi itu ditempel soal. Jadi ujiannya pindah-pindah. Ya. Nah, 5 menit pindah lagi. Begitu. Itu di SMP 30. Jadi dia sudah berlangsung berapa tahun. Jadi nggak ada peluang anak untuk menyontek. Ya. Jadi anak-anak cuma masuk bawa kertas, itu kursi dalam semuanya soal. Jadi dalam 5 menit bergeser lagi sampai selesai. Banyak sekali data yang saya lihat sebagai inovasi. Ya. Seperti dia kasih nama ada namanya ya. Ini ya. Jadi wali kelas itu mendeteksi betul siapa saya tahu itu wali kelas, dia lagi jalan ke siswanya. Itu di sekolah-sekolah umum itu kalau ada siswa dibahas di ruang guru, itu wali kelas mati-matian yang kita bela, mati-matian kita selamatkan. Ya, jadi begitu anunya. Jadi kalau kita yang wali kelas tidak tahan lagi, saya tinggal tanda tangan. Ngapain saya kira kalau orang tua tidak bela, ya, gitu. Jadi wali kelas perjuangkan itu anak walinya kalau ada yang nanti kan kita rapat ke rekan kelas. Belum ya kalau tetap ya, belum seperti itu contohnya ya. Jadi ya, jadi ada 2 Bapak Ibu. Kemajuan belajar dan kehadiran. Ini kehadiran kita sepakati masuk di KSP kita lalu minum kehadiran 80%. Kalau 80% kita bisa mencukupi makanya terjadi di sini. Ya. Kemudian ini kelulusan. Ya, jadi dia menyelesaikan program pembelajaran artinya tuntas anak-anak mengikuti ujian. Tetapi ujiannya ini tidak mesti tertulis. Dia bisa portofolio, bisa penugasan, bisa tes. Di beberapa sekolah Muhammadiyah itu presentasi diuji. Jadi seperti ujian meja, ya. Anak-anak ini bentuk tesnya. Jadi dia buat portofolio penugasan yang menjadi tugas akhirnya, proyek. Ya, kita bisa adaptasi seperti itu kalau anak-anak kita sudah mampu. Kalau membuat makalah
makalahnya itu dipresentasikan di depan orang tua dan guru, kayak pengambil bilang nilainya itu adalah nilai ujiannya. Ini kalau seperti ini kedepannya luar biasa siswa kita, ya betul-betul cerdas, bermarah, ya. Yang untuk saat ini kita seperti tadi, depan kita lakukan seperti itu, siswa kita betul-betul adalah uji akademik melalui uji makalah, ya. Makanya tadi karya tulis di dunia. Jadi ujiannya itu tidak mesti penugasan, bisa portofolio, bisa proyek, kemudian karakter ini. Jadi kalau lulus ini 3 program, kemudian untuk ujian dan karakter, ya baik. Tapi kalau pelajaran, ya saya kira ini untuk sesi ini kita ada pertanyaan, saya kirim hidup, ya apa ada pertanyaan, ada kendala dalam diskusi FPP menilai memahami KM, boleh kita diskusi pada kesempatan kali ini karena kemudian juga, ya. Tapi ada pertanyaan boleh, orang, ya. Saya kirim di grup. Ya, silakan. Jadi kita kan punya guru baru kita mungkin kalau bisa dipahamkan tentang pemberian nilai kita di satuan kerjaan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ada kita tahu dulu, ya. Maksudnya aturan pemberian nilai mungkin diingatkan lagi bagi guru-guru yang sempat ada yang silap, ya, karena ini masalah halnya anak jenjang karirnya juga naik ke SMA, ya, jenjang karirnya karena ada beberapa sekolah, mungkin pusat sekolah yang punya nilai batas minimumnya untuk bisa masuk. Jadi kita sepakati bersama berapa minimal nilai yang kita berikan kepada Anda, ya, pondok maupun reguler, mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, ya. Kita mengingatkan. Ya. Dari situ lulusan. Ini kapan mulai pada tahun ini? Kemarin nanti bulan 6 dan memang pada kelulusan itu memang sekolah jadi juga. Hari dari sini ini masalah kelulusan. Terus yang kedua saya katakan dengan contoh lain. Dan ujian itu masuk di meja ada soal jurusan. Karena saya juga ini tidak yakin juga anak-anak ujiannya apakah bisa mudah atau tidak. Ada yang disebut sembilan yang tinggi. Kalau anak, bagus kalau begini sistemnya. Cara depan. Terkait mungkin dengan evaluasi, kemudian kita sudah akan mengadakan penilaian di tahap akhir. Ini terkait dengan pemberian nilai untuk siswa. Ya, kemarin kan maksudnya evaluasi dari tahun-tahun kemarin itu kita dikasih rentang minimal standarnya 80. Ya, 80. Nah itu kalau misalnya standar seperti itu kita kasih, sementara misalnya kalau dia misalnya baru kelas 7, itu biasanya antara siswa yang cerdas, yang maksudnya cerdas secara keseharian dan sebagainya, termasuk aktif di pembelajaran, dengan siswa yang mungkin sedikit kurang aktif di pembelajaran itu perbedaan nilai akhirnya tidak terlalu nampak. Ya, hanya mungkin beda-beda poin, beberapa angka dari yang mungkin dianggap berprestasi dengan ya siswa kita yang
Kalau ninggal komen. Tiru saja. Nanti banyak. Siapa? Kalau lu. Ya. Iya. Yang pertama tentang sistem nilai, ambang nilai. Ini juga menjadi jaminan sebetulnya, ya, jaminan terhadap mutu lulusan. Ya. Apakah nilai ini menggambarkan kualitas anak-anak, ataukah nilai menggambarkan daya saing lulusan? Ini dua ya. Jadi apakah nilai menggambarkan kualitas anak-anak kita, ataukah nilai menggambarkan kualitas daya saing serapan di lanjutan? Cuma itu yang dua. Ya, enak.